kita cek video selanjutnya ya. Oke, silakan. Ya udah pulang nih. Ya udah, pulang nih. Boss says we can do 5 minutes. Asik, boleh pulang 5 menit sebelumnya. Oh seneng banget itu maksudnya. Udah boleh doang. Oh, silakan boleh pulang, boleh pulang. Saya. Udah. Itu. Lanjut terus. Langsung terus ya. Lanjut. Festival Indonesia. Yogi. Bener lagi ya Yogi. Nah, di Gemba jam kerja kan kita ngomong jam kerja gitu kadang-kadang fleksibel juga nggak sih bisa kalau misalnya yang gue dengerin dari pegawai gue nih kalau misalnya emang lagi nyantai nih dah pulang duluan setengah jam lebih awal gitu-gitu kadang-kadang tapi tetap dihitung kan kalau misalnya gaji per jam dia tetap misalnya 8 jam nih tapi misalnya aja jam 7 jam kelar ya udah tapi dihitungnya 8 jam kalau ya udah hari ini lu 1 jam gue kasih inilah itu pulang aja gitu. Kayak tadi balik lagi ke perjanjiannya lu tuh kayak gimana? Kalau yang tukang yang biasa tukang yang orang Jepang yang emang per proyek kayak gitu, ya lu bebas lu mau datang jam berapa, lu mau pulang jam berapa. Cuma ya gaji lu kan datangnya ya sekelar-kelar proyek itu kan. Jadi kalau misalnya emang lu datang jam 10 gitu misalnya, terus jam 4, jam 3 udah balik, ya kerjaan lu kalau misalnya emang kerjaan lu cepet ya mungkin sesuai jadwal bisa kelar gitu. Cuma kalau misalnya nggak bisa sesuai jadwal ya lu tanggung jawab gitu maksudnya. Oh, berarti bisa aja jadwal yang kalian tentuin itu molor misalnya gitu. Iya, molor. Cuma kalau misalnya molor kan kita dari yang pihak mandornya itu mesti ngomong lagi ke real estate-nya kan. Jadi kayak Asibanya kan udah ada jadwalnya sendiri. Jadi kalau misalnya Asibaya nanti dibongkar atau apa, jadi kan kita nggak bisa kerja lagi gitu. Jadi emang harus sesuai jadwal proyeknya juga. Menarik ya, justru dia kabut dari kantor supaya pindah ke Gemba supaya lebih santai. Walaupun lebih santai, lebih berat, lebih santai ya. Lebih berat ke badan kan fisik kan. Tapi jam kerja lebih santai. Jam kerja lebih santai. Kalau lebih tergantung. Gemba gitu bisa WFH nggak sih? Nah, itu pertanyaan. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Kecuali mandornya mungkin bisa. Cuma nggak susah juga sih kadang-kadang kalau misalnya di Gemba ada barang-barang yang kurang mau nggak mau kita nganterin kan. Emang sih ada tukang yang khusus buat bawain barang gitu juga. Cuma kalau semuanya lagi nggak bisa sempet megang itu kan mau nggak mau kita sendiri yang harus ke Gemba kan. Jadi kayak gitu. Nah, ini kan gue sering nih dapat lowongan. Katanya dia bilang diutamakan mempunyai SIM mobil. Itu berarti kalau misalnya lu punya SIM mobil kerjaan lu bakal ngangkut material gitu-gitu tuh. Kayak tukang yang ngerjain langsung di Gembanya itu kan kalau lu nggak punya SIM, lu gimana caranya mau ke Gemba kan barang-barangnya tuh banyak kan kayak alat-alatnya kan. Jadi kalau misalnya nggak punya mobil, nggak punya SIM mobil ya ribet gitu. Nah satu lagi apa yang gue penasaran nih. Di Jepang itu kan gue kalau misalnya tiap kali ketemu anak Gemba itu selalu dia tuh kalau kasih dia punya dokumen itu berlapis, nggak cuma kalau di gue kan kalau buat di imigrasi itu sebenarnya kan Semonkyu sama JLPT, nggak perlu JLPT, rata-rata Semonkyu karena kan bekas magang kan, Semonkyu sama Zairukat aja. Tapi kadang-kadang mereka tuh juga suka nyempilin tuh surat izin pertama kakek, surat izin ini, surat izin operasi alat ini, laptop itu banyak banget gitu. Wah wajib gitu maksudnya. Nah, jadi gimana ya? Kalau maksudnya ada nilai tambahnya nggak sih buat itu? Buat digajinya? Iya buat gaji. Tergantung lagi sih ke perusahaan yang lu job desk yang lu kerjain itu sih. Cuma kadang-kadang emang kalau lu masuk Gemba kan diatur di undang-undang di Jepang kan sebenarnya sih. Ada Cuma kakunya nggak sih? Ada, cuma ya pada kayak tutup mata gitu lah, nggak sampai segitunya lah sebenarnya. Cuma nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi bisa jadi orang Gemba tanpa sertifikat? Bisa. Cuma kalau misalnya emang ketahuan itu dia yang ribet. Cuma ribet. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau lu nggak punya sertifikat itu lu nggak boleh asal nyabut gitu. Sama kayak lu tuh yang paling sering umum tuh tukang las gitu yang lu kalau kayak lu nggak punya las walaupun lu bisa las juga bisa di perusahaan. Sama aja sih kayak lu bisa nyetir tapi nggak punya SIM. Tapi ya kalau misalnya lu nggak ketangkep nggak masalah kan? Nggak masalah lu nyetir. Cuma kalau ketangkep nah itu lo yang ribetnya di situ. Susah nggak sih nyari tukang di Jepang? Jujur aja sekarang susah. Lagi bener-bener. Kenapa susahnya? Ya karena orang Jepangnya sendiri pun udah sedikit yang minat buat jadi tukang gini kan. Ya ibaratnya kan kayak kerjanya kan berat di badan dan juga kayak kalau dilihat dari mata orang luar kan gengsi kan kayak gitu pride-nya. Jadi orang-orang muda di Jepang tuh udah
sedikit yang minat ke kerja gambar kayak gini. Dan sekarang kantor gua lagi di Indonesia sebenarnya, lagi kayak nyari buat Dari tukang tukang buat gitu ya. dari Ya nggak susah Ngambil sih dari itu Indonesia. sebenarnya. Tapi lama loh ngambil dari Indonesia bisa setahun lebih iya karena makanya. eventnya banyak. Lu karena Game Bay itu di Jepang tuh salah satu yang apa ya? Paling banyak kategori paling ada 20 kali Oh itu ya. banyak banget itu 20 semong ya. 20 sertifikat, 20 semong itu. Kan ada listrik juga beda, Ada. Suido juga ada, Iya, apa air yang dari yang paling tinggi topi sampai yang ke bawah bahkan Daiku ngurusin juga pengecoran ada. Daiku juga terus Tapi, base-nya. menurut gua itulah yang bikin kalau pekerjaan di Jepang tuh gak ada yang remeh. Dari Nah, remeh. nah, Nah itu Kalau misalnya ngomongin, kalau misalnya kita ngomongin in general tukang bangunan di Indonesia lah. ibaratnya kan dianggap remeh Iya, gitu kalau kan. misalnya, gitu kalau kan. misalnya, Seleksi juga rekrutmen juga remeh gitu ya. kalau misalnya, siapapun bisa gitu. nah itu Nah, masalahnya kalau siapapun Indonesia- bisa. kalau Jadi Indonesia. sebenarnya kalau ngapain lo bisa, gua harus bayar mahal lo kalau dia bisa. Gitu Nah, kan. dan di sini nggak semua orang bisa gitu maksud gua. Jadi Iya. kayak masang-masang gini nggak mungkin Benar. langsung bisa kan gitu. Jadi mungkin bisa, cuma apa sih? Jadi kayak asal-asalan gitu. Jadi orang Jepang tuh bukan cuma kayak kerjaannya sesuai ini, tapi dari mitamenya, dari Iya, apa iya, iya. bagus atau enggaknya pun mereka kibisi gitu. Jadi apa customernya pun kibisi gitu. Jadi kayak lu misalnya masang tembok ngecek sedikit aja gitu pun suruh bongkar sampah pun ada kejadian Iya. kayak gitu. Jadi tukang-tukang di sini tuh ya kayak punya apa pride pun ada, cuma ya kayak sekinin kan. Jadi kayak apa tanggung jawab lah gitu. Tapi lu ada nggak sih setelah lu jadi setelah lu terjun ke dunia game bag kayak begini dan lu ketika misalnya nih ya suatu hari nanti nih terserah sih mau diaminin atau enggak ya, misalnya lu balik ke Indonesia gitu jadi mandor gitu, lu ada nggak sih kayak merasa kayak aduh anjay di Indonesia bisa kayak begini, harusnya kayak gini di Indonesia nih gitu, ada nggak sih? Mungkin dari segi keamanannya kali ya, yang apa keamanan pekerja gitu. Jadi kayak Tobi tadi yang apa Asiba gitu, di Indonesia tuh bangunannya pakai apa sih biasanya kalau kayak gitu? Jadi itu sih Bambu kan, kayu kan biasanya kan. Cuma pas sekarang nih ada orang kantor gue yang lagi di Indonesia juga udah naik tingkat nih, udah katanya udah pakai besi yang itunya apa Asibanya. Cuma masih nggak sekuat dan nggak seaman yang di Jepang ini. Kalau di Jepang kan bener-bener Oh, yang di luar-luar itu ya? Iya. Oh, yang di Yang susun kayak gitu. susun kayak gitu Suka nah. Jackie Chan ada. bener. Itu aja sih yang gue rasain di Jepang ini. Jadi tukang-tukangnya pun bener-bener mikirin customer gitu, jadi kayak Lu punya ini nggak kayak portfolio ini? Gue apa ini gue yang bikin nih, Ini lu bikin. nih GBK gue yang bikin nih, yang jodoh gue yang bikin portfolio. Cuma gimana ya? Nggak segede itu juga sih Iya, game kayak gitu. maksudnya Cuma gue setidaknya yang lu bisa banggain lah. misal nih Enggak. ini tempat kencing di Tokyo Dome gue yang bikin misal gitu. enggak cuma gue ya biasa apa kalau misalkan kan apa di Kanagawa kan, sekitar Kanagawa kan, Kanagawa King nih apa ini Yang kantor mana? gue. Lu yang mana? Bukan Gua, gue, anjing. bukan gue. Enggak, jadi kan Banget, anjing. muter-muter apa di Kanagawa lah. Jadi setiap gue pergi mana, gue tahu nih ini rumah-rumah yang apa, ini kantor gue nih yang bikin kayak gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu doang, cuma kayak Kalau gitu kalau doang. kalau kayak gitu ada signaturenya gitu nggak sih kayak ditandain ini? Nggak ada, ya? itu nggak ada kalau cuma justru kalau misalnya signature dipasang gitu, customer-nya marah dong. Ini siapa nih yang nulis-nulis kayak gini? Oh, iya. Kayak gitu. Biasanya kan tulisannya ada I love you Bang. Di dalamnya biasanya kayak gitu, kalau ada tukang yang iseng biasanya di dalamnya ditulis-tulis kayak gitu. Nah, rumah nih kan kita ngomongin rumah Jepang kan ya rumahnya Nobita gitu istilahnya. Oh, iya. Lu pernah ngedesain rumah gedongan nggak sih? Ngedesain sih nggak pernah. Nggak apa ngedesain apa sih ngurusin rumah gedongan lo? Yang gedongan tuh maksudnya Ya maksudnya kayak apa? rumah mewah, rumah mewah gitu. Anjir bahasanya gedung. Rumah mewah, Gedongan. rumah ada sih yang mewah yang bener-bener apa? Ya rumah pejabat gitu, pernah kayak rumah Ya, di Indonesia kan rumah rumah sakit. Di sini kita nggak tahu itu Rumah sebetulnya pejabatnya siapa kan, privasi itu dijaga banget sih. Cuma pernah sih apa rumah yang bener-bener gede banget itu tochi apa tanahnya juga pun luas, itu pernah Itu di mana? megang itu di daerah Kanagawa sih emang. Kalau di Tokyo susah, udah kayak gitu. Udah nggak mungkin kebeli apa, bisa sih Nggak lu ada. orang kaya mah beli, cuma jarang. Terakhir nih, Terakhir. kalau misalnya nonton ini tukang bangunan pengen Biar kerja, biar kerja. ya, lu bisa narik nggak? Ini ada ordal gitu. Oh, Kalau orjep, buat orjep. narik langsung kayak gitu sih Nggak gue nggak bisa bisa. ya? Nah, cuma kantor gue sih ada di Indonesia, cuma kalau bisa itu nanti cari aja sendiri di sono. Gue nggak bisa ngomong di sini soalnya. Lo ngerekomen nggak lo buat ini apa sih? Ayo ke Jepang gitu, lo ngerekomen nggak? Kalau Sebagai apa yang menurut lu
worth it. bisa bikin orang itu kayaknya kerja bangunan di Jepang tuh oke loh selain duit. Selain duit, susah dong, sih kalau menurut jangan gue. dong, jangan. Yang di bangunan. Kalau duit kan kita udah tahu lah sekitar 400 500 tuh saya duit dari sana. Regulasi kali ya, regulasi, Regulasi, keamanan ya. keamanan. Kalau misalnya lu kerja bangunan di Indonesia sama di Jepang gitu Ya, maksudnya. ya, Ya, itulah Kalau kayak gitu ya di sini jauh lebih aman dan lebih ya praktis lah, ibaratnya lu mau ngerjain ini udah ada apa? blueprint Dogu kayak alat-alatnya pun Lengkap. di sini lengkap lah gitu. Dijamin lah, terjamin Oh, juga. Tapi jangan dibawa pulang ya. pulang. Iya, beli sendiri sih mereka, pakai duit sendiri alat-alatnya. Beli sendiri tuh maksudnya si tukangnya. Iya, tukangnya beli sendiri, bukan kita yang nyiapin lah kalau kayak gitu. Oh semuanya. iya? Nah, itu sebenarnya tadi gue juga mau ngomong sih, ini nggak apa-apa ngomong lagi. Oh, Jadi kalau tukang di sini tuh sebenarnya gaji gede, cuma pengeluaran mereka pun gede. Mereka harus punya alat sendiri. Alat pun Dirinya beli mau sendiri, aja. dirinya. Berarti lo bisa ini tuh custom hype beast anak-anak. Nah, terserah buat stempel pakai Supreme mau apa juga nggak masalah. Baru gua aja hype beast lo ya. Yang collab ya sama apa? Baru gua ini. Baru gua. ini lah. Palu gua jailbreak nih anjir. Ada ya ternyata ya. Ada. Kalau itu gua baru tahu. Nah, itu pengeluaran pun gede mereka. Karena dulu waktu bokap gua nge-renov rumah, peralatannya dibawain sama orang. Karena Oh. bokap gua dulu tukang bangunan juga. Di sini. Di Indonesia. Di Indonesia Oh. dulu tukang bangunan juga. Jadi dia tuh peralatan lengkap untuk ngebangun-bangun gitu. Oh. Terus pas karena ya stamina ya. Terus udah minta kerja sama orang lain, diambil-ambil. Barang-barang Iya. itu. Besi aja diambilin, Pak. Makanya. Masih banyak. Makanya. Asiba gua seremnya diambil. Itu kalau orang Indonesia di sini kerja Asiba hilang semua itu. Tahu Asiba udah gak ada. Oke guys, gimana pun juga kalau mau kerja sebagai yang mau yang lebih baik silakan bertanya ke Pak. Iya. Lowongan kerja tanya ke saya. Kalau mau konsultasi tentang permandoran ya. Oke guys, thank you udah pernah mau cabut. Dan gua Emmanuel Misi Atsugi cabut. Dan gue Bo Hong Atsugi. Hey!